Selamat malam Debogers yang suka galau, mager, dan kabut. Berjumpa lagi di channel kesayangan Debogers semua, tentunya di channel Bogasel. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Free Guy yang baru dirilis pada tahun 2021 ini dan dibintangi oleh aktor ternama Ryan Reynolds yang akan mengisahkan tokoh atau karakter bot dalam sebuah video game yang memiliki perasaan atau program kecerdasan layaknya karakter yang dikendalikan oleh pemain di dunia nyata. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita gas lur. He's one of the sunglasses people. Film diawali di dalam video game dengan nama Free City, di mana terlihat banyak sekali pemain yang sedang memainkan karakter mereka di dalam game ini untuk melakukan misi agar level game mereka terus naik. Di dalam game ini, para pemain bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan, seperti merampok, membunuh, dan aksi kejahatan lainnya. Ya, mirip-mirip GTA gitulah. Game ini sendiri diproduksi oleh perusahaan bernama Tsunami. Selain karakter yang dimainkan oleh player di dunia nyata, di game ini juga terdapat karakter bot yang dibuat pencipta game untuk dijadikan karakter tambahan yang dikenal dengan nama NPC. Salah satu NPC itu adalah Guy, seorang pria yang dibuat sebagai karakter karyawan bank. Bank tempat Guy bekerja juga merupakan sebuah tempat bagi para pemain di dunia nyata untuk melakukan misi perampokan agar bisa menaikkan level mereka. Jadi tak heran kalau Guy dan temannya yang bernama Budi harus setiap hari merasakan dirampok. Ya, karena mereka diciptakan hanya untuk pelengkap di dalam game Free City ini. Ketika sedang berjalan bersama Budi seperti biasa, tiba-tiba Guy bertemu dengan seorang karakter wanita yang bernama Molotov Girl dan membuatnya terkesan. Molotov Girl sendiri merupakan karakter yang dimainkan oleh seorang wanita di dunia nyata bernama Millie. Keesokan hari, Guy kembali melakukan aktivitas seperti biasa di dalam bank. Ya, bank lagi-lagi dirampok oleh para pemain yang sedang melakukan misi mereka. Namun tiba-tiba, Guy melihat Molotov Girl yang sedang berjalan. Seketika, Guy langsung berdiri dan melawan karakter perampok yang rupanya dimainkan oleh bocil. Perlu diketahui, NPC sebenarnya diprogram untuk tidak melawan pemain. Dan pada saat itu, Guy malah membunuh pemain dan mengambil kacamatanya. Saat mencoba mengenakan, Guy sangat kaget karena ia bisa melihat berbagai item seperti kotak nyawa, uang, bahkan item-item dan karakter-karakter yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan saat mengecek uang yang ia dapatkan, rupanya hal itu benar adanya, dan segera ia gunakan untuk membeli item sepatu. Hal ini pun disadari oleh tim pengembang sekaligus tim programmer dari game Free City bernama Case dan temannya bernama Mouser. Mereka menganggap bahwa Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seseorang di dunia nyata dengan cara yang ilegal atau istilahnya cheater, dan mereka coba untuk membannetnya, namun hal itu gagal. Dan segera mereka masuk ke dalam video game menggunakan karakter polisi dan karakter kostum kelinci untuk mencari dan membunuh Guy agar tak mengacau lagi di dalam Free City. Guy langsung kabur setelah menyadari dirinya menjadi incaran Case dan Mouser karena mereka menganggap Guy adalah player yang curang. Okay, bring it. Namun, berkat item sepatu yang ia beli sebelumnya, Guy mencoba menghindar dari kejaran mereka. Begitu juga sebaliknya, dengan akses penuh terhadap game dan program khusus, mereka mencoba mengejar Guy. Guy akhirnya bisa lolos dan selamat dengan item yang ada di kacamatanya. Akan tetapi, tak berselang lama, Guy akhirnya kalah juga. Mengira telah berhasil mengalahkan Guy, Case mendapati fakta bahwa di dalam servernya tak ada pemain di dalam dunia nyata yang logout ketika Guy mati. Namun, menurut Mouser itu hanyalah sebuah bug atau glitch dan meminta Case untuk lebih fokus kepada perilisan game Free City 2
sesuai arahan bos mereka bernama Anwan. You haven't figured out about the whole situation with white privilege. Don't talk to Antoine. Singkat cerita, ketika pulang ke rumahnya, Case didatangi Millie. Ya, Millie menemuinya untuk meminta bantuannya. Rupanya, dulu Millie dan Case merupakan pembuat game indie yang kemudian hasil karyanya dibeli oleh Anwan. Namun game yang diciptakannya itu telah dimodifikasi dan sistem kecerdasan yang dibuatnya dipakai oleh Anwan tanpa sepengetahuan mereka. Dan sekarang game itu lebih dikenal dengan nama game Free City. Millie meminta Case untuk membantunya membongkar kebusukan Anwan karena dia telah merubah game yang diciptakannya dan tak mau membayar royalti atas game yang pernah ia buat sebelumnya. Namun Case tak mau membantu Millie karena kurangnya bukti yang ia miliki. Right. Defending him and help me beat his ass. Millie, Come on. Di pagi hari, Guy kembali terbangun. Ya, karena Guy merupakan NPC, jadi biarpun mati, secara otomatis dia pasti hidup lagi. Namun kali ini, dia tak melakukan aktivitas seperti yang ada di programnya. Sementara itu, Millie juga langsung login ke dalam Free City, dan kemudian mengintai rumah yang dimiliki oleh seorang pro player di dalam game, untuk mencari bukti sisa-sisa game yang sekarang sudah dirubah oleh Anwan. Dan tiba-tiba, si Guy muncul di belakangnya. Rupanya Guy dari tadi sudah mengikutinya. I thought you were an NPC. Para penjaga langsung menembaki setelah mengetahui kedatangan mereka. Namun dengan item khusus, Millie membuat sebuah portal untuk kabur, dan Guy juga terus mengikutinya. Millie kemudian mengajak Guy untuk masuk ke dalam ruang rahasianya yang dipenuhi dengan item senjata dan kendaraan. Di sini, Millie masih mengira bahwa Guy adalah seorang player noob di dunia nyata yang menggunakan skin NPC. Dilihat juga dari level yang dimiliki Guy sangatlah rendah. Guy sangat tertarik dengan kehidupan Millie. Dan kemudian Millie memberikan sebuah syarat kepada Guy, yaitu harus naik sampai level 100 jika dia ingin lebih dekat dengannya. Time to buy virginity. Off you go. Bye now. Guy yang sangat semangat langsung melakukan misi untuk menaikkan levelnya. Bedanya, Guy menyelesaikan setiap level tanpa kekerasan. Meskipun kadang gagal, dengan sangat cepat ia berhasil menaikkan levelnya. Kini nama Guy menjadi headline di berbagai media. Seluruh dunia membicarakan namanya. Mulai dari pro player, streamer, komunitas game, YouTuber gaming, semua terkesan dengan cara bermain Guy. Namun dari semua itu, mereka masih mengira Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang pro player di dunia nyata yang belum diketahui jati dirinya. VSG is leveling up and at a record pace. Tak lupa, Guy juga mengajak sahabatnya yaitu si Budi untuk merasakan kesenangan setelah memakai kacamata player. Namun di sini si Budi masih menolaknya dan ia masih senang dengan kehidupannya sekarang. Adegan berpindah ke Case yang sedang bekerja. Dia kembali dihubungi oleh Millie. Kali ini Millie mempunyai bukti petunjuk dan dia meminta Case untuk membantu karakter gamenya yaitu Molotov Girl untuk mengambil sebuah klip level di sebuah rumah yang ia intai sebelumnya. Rupanya bukti sisa-sisa game yang dibuat Millie dan Case ada di level 56. That gives you 5 minutes left. Thanks for the assist. You got it. It's clear. All I'm doing right now is... Namun tak berselang lama alarm berbunyi dan seketika para penjaga langsung datang dan menembaki Molotov Girl. Beruntungnya Guy langsung datang. Di sini Case kebingungan ketika Millie berbicara kepada orang lain karena dari komputernya Case hanya mendapati satu player yaitu Millie, sedangkan yang lainnya adalah bot atau NPC. Millie, there are no other players in that house. What are you doing here? Who are you talking to? Masih di dalam game, Molotov Girl yang dimainkan Millie terus berusaha mengalahkan para bot yang disiapkan oleh si pemilik rumah. Di sana, Guy makin terkesan dengan aksi yang ditunjukkan oleh Molotov Girl. Akhirnya, dengan segala skill yang dimiliki, mereka berdua akhirnya bisa kabur dari tempat itu. Di dalam gedung tsunami, akhirnya kini terlihat pemilik perusahaan yang bernama Anwan yang datang untuk memeriksa pekerjaan sekaligus menanyakan tentang perilisan sequel game Free City 2 kepada anak buahnya. Karena ketenaran Guy sekarang, dia juga meminta skin Guy untuk dibawa ke Free City 2 namun dengan karakter yang berbeda. Case yang melihat bosnya kemudian memberi saran agar Anwan membatalkan perilisan game Free City 2
yang rupanya terdapat banyak sekali bug atau masalah, dan menyarankan sebaiknya untuk membuat game originalnya saja. Karena yang kita tahu, game Free City yang pertama sebenarnya game milik Case sama Millie, cuma dibeli sama Anwan yang kemudian dimodif, tapi nggak mau mengakui dan membayar royalti bahwa game itu asalnya dari Case dan Millie. Setelah bosnya pergi, Case mencoba mencari tahu siapa sebenarnya karakter Guy. Dia juga mencari tahu informasi serta program yang diterapkan pada seluruh karakter bot atau NPC ciptaannya. Namun, ketika ia melihat karakter Guy, Case menyadari sistem program yang diterapkannya berjalan dengan tingkat kecerdasan layaknya seorang manusia yang hidup di dunia nyata. Padahal, Guy cuma karakter bot atau NPC yang hidup di dalam dunia game Free City. Sementara di dalam game, Molotov Girl diajak oleh Guy untuk melihat hasil kerja kerasnya menaikkan level permainan. Di sini, Guy sangat kebingungan ketika Molotov Girl menanyakan jati dirinya di dunia nyata. Namun karena dasarnya ia adalah NPC atau bot, jadi Guy tak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Akan tetapi, kemudian Guy mengajaknya untuk menikmati es krim dan bermain ayunan di sebuah taman. Terbawa suasana, Guy akhirnya mencium Molotov Girl. Tapi tak berselang lama, Millie yang sedang bermain berpamitan pada Guy untuk offline karena di dunia nyata dia tiba-tiba didatangi oleh Case. Case yang datang itu baru percaya bahwa game dan kecerdasan buatan yang dulu diciptakannya telah dipakai secara ilegal yang diterapkan di dalam game Free City. Hal itu dibuktikan dengan sistem kecerdasan yang dibuatnya telah bekerja pada karakter Guy. Guy bisa menjadi karakter bot atau NPC yang bisa berkembang sesuai dengan sistem kecerdasan yang pernah dia buat untuk gamenya dulu bersama Millie. We did it. Everything that we wanted. Like a cappuccino through trial and error. I mean, that's really it. Actually happened. Dan sekarang masalahnya adalah Anwan mencoba mengganti game Free City yang pertama dengan sequel Free City kedua untuk menghilangkan bukti bahwa dia telah menggunakan dasar game ciptaan Case dan Millie. Dan sekarang tujuan mereka adalah membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Anwan memodifikasi game buatan mereka dengan secara ilegal dan tanpa izin. Millie is not going to exist once the sequel Free City 2 launches. We have 48 hours. Antoine used our code without properly licensing. Ketika kembali login ke Free City, Millie menemui Guy untuk menceritakan semua kebenaran yang dihadapinya. Dia mengajak Guy ke sebuah tempat, ya kalau di dalam game biasanya disebut lobi permainan. Di sini Millie menjelaskan bahwa di lobi ini hanya terdapat player atau pemain di dunia nyata. Dia menunjuk beberapa misi yang terdapat di dalam lobi dan juga mengatakan kalau Guy hanyalah seorang karakter NPC atau bot yang diciptakan untuk menjadi karakter pendukung di dalam Free City. You're a non-City is a game. Guy sangat kecewa dan pergi meninggalkan lobi setelah mengetahui dirinya hanyalah karakter NPC. Millie juga mengungkapkan kalau sebentar lagi Free City akan dihapus dan semua yang ada di dalam Free City akan hilang. Akan tetapi Guy yang sangat bersedih kemudian pergi dan menuju ke sebuah pantai. Di sini Guy mencoba mendekati pantai dan benar apa yang dikatakan Millie. Rupanya dia hanyalah seorang karakter yang tinggal di sebuah kota yang ada di dalam dunia game. Guy kemudian menemui sahabatnya dan kemudian curhat tentang bagaimana jika menghadapi dunia yang tak nyata. Namun bagi si Budi, ia tak mempermasalahkannya. Karena menurutnya yang terpenting adalah sekarang dia merasakan bukti nyata tentang perasaannya yang bahagia bisa bersahabat dengan Guy di Free City ini. I'm me, who I am right now. So what? Yeah, so what? Kata-kata yang diucapkan si Budi akhirnya menjadi motivasi bagi Guy untuk membuktikan bahwa ia bisa merasa hidup nyata di Free City. Tak berselang lama, Guy langsung mengajak Budi ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah klip data yang bisa membantu mereka untuk menyelamatkan Free City. Sang pemilik rumah langsung terkejut ketika ada Guy di rumahnya. Rupanya, pemilik rumah itu adalah seorang karakter yang dimainkan oleh player dan sangat mengidolakan sosok Guy. Millie. Yeah. Wait, who? Millie. Oh, anyway. And you tried to... So what for my followers, guy? Ketika Guy meminta klip level yang diinginkannya, dengan senang hati player itu memberikannya. Tapi dia meminta kepada Guy untuk meneriakan slogan yang dimilikinya, sehingga para penonton streamingnya ikut senang. Namun Guy pergi begitu saja dari tempat itu, dan segera ia menemui Millie untuk memberikan klip level yang dicarinya.
agar Millie bisa membantu Guy menyelamatkan Free City sekaligus membongkar kecurangan Anwan yang memodifikasi gamenya tanpa izin. Setelah diselidiki di dalam clip level, akhirnya Millie berhasil menemukan build atau dasar-dasar game ciptaannya yang berada di dalam game Free City. Blue shirt guy is like a symbol, you know, like For someone like this, for a player to be a good guy is. But I'll tell you this. Sementara dari para penikmat game Free City mulai membicarakan viralnya sosok Guy yang tindakannya semakin seru untuk diikuti dan berubah menjadi ikon game Free City itu sendiri. Akan tetapi hal itu membuat Anwan menjadi marah karena para pemain lebih suka dengan game Free City pertama karena sosok Guy daripada membicarakan sequel Free City kedua yang akan segera dirilis. 48 hours from launch. Watching this loser on Twitch and YouTube, you know what? Dan kemudian ia meminta Mouser untuk mereset semua karakter bot atau NPC agar kembali ke program awalnya. Namun hal ini ditentang oleh Case karena karakter bot atau NPC seperti Guy mampu berkembang berkat program sistem kecerdasan yang dibuatnya dulu. Anwan sendiri tak memperdulikan itu karena baginya Guy telah membuatnya rugi. Dan ketika Mouser menjalankan perintah Anwan, seluruh pemain tiba-tiba logout dengan sendirinya. Begitu juga di dalam game Free City, semuanya lenyap. Hal ini membuat seluruh player di dunia nyata kebingungan karena Free City harus offline sementara waktu. Offline. Tak berserang lama, game Free City mulai merestart ulang dan segera para player login kembali, termasuk para bot atau NPC kembali ke program awal mereka. Termasuk Guy yang kembali ke program awalnya, yaitu menjadi seorang karyawan bank. Ketika kembali login di dalam game, Millie langsung menemui Guy untuk meminta bantuannya karena hanya Guy yang mengetahui letak di mana game buatan Millie terdahulu disembunyikan oleh Anwan. Namun Guy yang data dan programnya sudah di-reset oleh Mouser atas perintah Anwan, dia tak mengenali Millie lagi. Di tengah keputusasaannya, harapan datang ketika Guy menghubunginya. Rupanya, proses riset yang dilakukan Mouser hanya menghapus datanya saja dan tak menghapus sistem program yang ada di server. Di sini, Case kemudian menjelaskan cara kerja sistem kecerdasan yang diterapkan kepada Guy. Rupanya, Case memasukkan program agar karakter Guy bisa berkembang bila menemukan gadis impiannya, dan gadis impian itu mengacu pada Millie. Jadi, ketika Guy pertama kali bertemu dengan karakter yang dimainkan Millie, yaitu Molotov Girl, sistem programnya langsung bekerja dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh Case, dan itu berhasil. He was supposed to feel doomed, but instead, he never met the right person. Essentially, you brought him to life. Mendengar hal itu, Millie langsung login kembali ke dalam game. Dia kemudian menemui Guy. Guy sangat kebingungan karena dia merasa tak mengenal Millie. Tapi tiba-tiba, ya, si Millie langsung adu jigong dan seketika sistem program Guy kembali berkembang dan langsung mengingat semua yang pernah ia lalui bersama Millie. Guy kemudian mengajak Millie ke rumahnya. Di sana, Guy menunjukkan lokasi build atau dasar game ciptaan Millie bersama Case yang rupanya disembunyikan di tengah laut. Namun Anwan yang memodifikasi gamenya ternyata lupa untuk menghapus pantulan lokasi tersebut. Dan akhirnya Millie kembali meminta Case untuk membantunya menuju ke tengah laut, dan itu akan dilakukannya untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan Anwan. Be careful. Antoine may be an I need you to focus. Okay. Tak berselang lama, Guy kemudian mengajak seluruh bot atau NPC untuk berkumpul. Di sana, Guy menyuarakan aspirasi bahwa mereka juga butuh kebebasan layaknya player dan bukan hanya karakter sampingan saja. Dan hal ini kembali menjadi kehebohan bagi seluruh player di dunia, karena di Free City semua NPC atau bot tak melakukan kegiatan seperti biasanya. But some people are saying that blue shirt guy. Notice a few NPCs going missing. I've never seen anything like this. Anwan akhirnya mengetahui bahwa Guy bekerja sama dengan Millie untuk mencari bukti kebusukannya. Dan kali ini dia lebih nekat, meminta kepada Mouser untuk menghapus seluruh data permainan, termasuk karakter NPC dan player asli lainnya. Mouser langsung menjalankan program untuk menghabisi Millie dan Guy yang akan menuju ke pantai. Namun di sini, Case secara diam-diam membantu Millie dan karakter Guy untuk meloloskan diri dari perbuatan Mouser.
Tak berselang lama, akhirnya Guy dan Millie berhasil sampai di pantai. Akan tetapi, Case yang membantu mereka akhirnya ditangkap oleh Anwan. Di sini, akhirnya Anwan mengakui kalau dirinya telah memodifikasi game ciptaan Case dan Millie serta menggunakan programnya tanpa izin mereka berdua. Akhirnya, Case mulai menjalankan rencana agar Guy dan Millie bisa melewati pantai menuju build atau dasar game ciptaannya yang tersembunyi di tengah laut. Which leads me. Other than this case, you're obviously fine, you know. Sementara itu, Mouser juga terus melakukan penghapusan seluruh permainan Free City sesuai arahan Anwan, dan itu berhasil menghapus seluruh player yang bermain, termasuk Millie. Case yang diusir dari kantor juga terus berusaha mengaktifkan streaming agar seluruh player di dunia bisa menyaksikan Guy yang sedang berusaha membuktikan kecurangan Anwan. The catchphrase is a pretty cool catchphrase. Di dalam game, Anwan juga memasukkan karakter yang sangat kuat untuk menghadang Guy yang bernama Dude. Tak lupa si Budi juga datang untuk membantu Guy, tapi hanya dengan satu pukulan, Dude berhasil mengalahkan si Budi. Catchphrase. Hey, bye. Hey, it's like I'm a feather to him. No. Pertarungan ini pun disiarkan di seluruh dunia, dan para player berharap Guy bisa memenanginya. Alan juga melengkapi Dude dengan mode super, tapi Guy dapat memanfaatkan item di kacamatanya untuk mengimbangi kekuatan Dude. Pertarungan yang sengit terus terjadi. Guy hampir saja kalah setelah terpojok oleh Dude, tapi berkat bantuan Budi dan karena kecerdikannya, Guy memasangkan kacamata kepada Dude yang langsung membuatnya menari bahagia. Karena kekalahan itu semakin membuat Anwan marah dan langsung menghancurkan seluruh server Grand Free City. Hal itu pun membuat kota di Free City semakin kacau dan mulai hancur. Di sini, Mouser akhirnya mulai menyadari bahwa selama ini Anwan telah memodifikasi dan menyembunyikan build game ciptaan Case di dalam game Free City. Dan sekarang Anwan mencoba menghancurkannya agar Guy tak bisa membongkar kebusukannya itu. Akhirnya si Mouser juga ikut diusir karena menghalangi aksinya. Guy dan Budi terus dikejar waktu karena Anwan terus-terusan menghancurkan server. Namun akhirnya Guy harus kehilangan Budi karena ia harus ikut lenyap bersama kota Free City yang sedang dihancurkan oleh Anwan. Guy akhirnya melanjutkan perjalanan. Dia terus berlari menuju ujung jembatan. Dan seketika Guy melompat yang kemudian menembus batas. Hingga akhirnya ia berhasil mendarat di sebuah tempat yang diciptakan oleh Millie dan Case di game yang dibuatnya dulu. Para penonton yang menyaksikan aksi Guy pun bersorak. Sementara di ruang server, Anwan kemudian didatangi oleh Millie dan mengatakan semuanya telah berakhir. Para pemain di seluruh dunia kini telah mengetahui bahwa Free City sebenarnya game modifikasi dari game buatan Millie dan Case. Di sini, Millie kemudian membuat penawaran. Ia tak akan menuntut Anwan dan dia hanya ingin game yang dibuatnya dulu untuk dikembalikan dan membiarkan Anwan untuk melanjutkan sequel Free City 2. Singkat cerita, kini Case, Millie, dan Mouser bekerja sama untuk mengembangkan game yang dulu diciptakan mereka bernama Free Life. Sementara Anwan sendiri mengalami kerugian yang sangat besar karena game Free City 2 mengalami banyak masalah atau bug dan membuat seluruh player lebih tertarik dengan game ciptaan mereka. Mouser yang mengetahui kalau sebenarnya Case jatuh cinta pada Millie juga membujuknya untuk mengungkapkan perasaannya itu. Namun, Case masih takut untuk menyatakannya dan memilih pergi membeli kopi. Sedangkan Millie sendiri kemudian login ke dalam game. Dia kemudian bertemu dengan Guy. Di sana, Guy mengungkapkan kalau dirinya hanyalah seorang karakter NPC yang sangat mencintai Millie. Namun itu semua karena program yang dibuat oleh Case. Karena Case belum berani mengungkapkannya, jadi perasaan yang sebenarnya itu diaplikasikan kepada seorang karakter, yaitu Guy. Akhirnya, Millie pun tersadar
bahwa selama ini perasaan yang ditunjukkan Guy merupakan perasaan yang dibuat oleh Case yang belum sempat dinyatakan. Akhirnya Millie segera pergi menghampiri Case dan mereka pun saling beradu jigong. Di dalam game, Case sekarang bisa hidup bebas karena program game yang diterapkan. Di sana ia akhirnya bertemu lagi dengan sahabat terbaiknya yang tak lain adalah si Budi. Dan film pun tamat.